Halo sahabat seputar mobil, kita mau lihat kekurangan Honda HR-V RS yang terbaru. Apa sih kekurangannya? Kita lihat videonya ya. Halo sahabat seputar mobil, balik lagi dengan gua Doni Gumai, pasnya di Honda Pradana Sawangan. Di samping gua udah ada mobil Honda HR-V RS Hybrid ya. Buat sahabat seputar mobil yang mau datang ke lokasi, bisa datang ke alamat di Jalan Raya Cinangka nomor 9, Serua, Bojongsari, Kota Depok. Atau sahabat seputar mobil bisa ketik di Google Maps Honda Pradana Sawangan, pasti akan tiba di lokasi. Nah, buat sahabat seputar mobil yang sudah tiba di lokasi, jangan lupa kabarin Doni. Hubungi di nomor 0878 5441 3911. Nah, sahabat seputar mobil, kita mau tahu nih kekurangan mobil Honda HR-V yang sekarang ya, plus minusnya seperti apa ya. Dari segi harga dulu deh. Honda HR-V yang sekarang. Sebelumnya itu Honda HR-V RS itu harganya di angka 550-an. Sedangkan yang sekarang udah 488. Berarti minusnya dari harganya. Minusnya jauh, jadi 488-an untuk mobil Honda HR-V RS Hybrid. Wow. Mobil Honda HR-V RS turun harga dong. Sebelumnya 550-an, sekarang cuma 488 juta aja. Udah bisa dapetin mobil Honda HR-V yang keren pastinya ya. Terus kita mau lihat nih perbedaannya secara kasat mata. Apa sih perbedaan mobil Honda HR-V yang model sekarang dengan model sebelumnya ya? Pertama, dari segi mesin, udah pasti Honda HR-V RS yang sekarang itu udah hybrid ya. Sahabat seputar mobil, namanya mobil hybrid yang pastinya ya lebih irit dibandingkan model yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kan dia 1500 turbo. Kalau yang sekarang 1500 hybrid. Udah pastinya irit banget. Jarang mobil hybrid itu 1500. Rata-rata 2000 cc hybrid. Kalau mobil Honda HR-V 1500 hybrid sudah dipastikan irit. Berdasarkan media ya, sebelumnya itu udah diinformasikan bahwa untuk konsumsi BBM ya, mobil Honda HR-V RS Hybrid itu di angka, kalau nggak salah ya, 38,7. Ada di sebelah sini, sahabat seputar mobil bisa lihat, irit banget. Ya mungkin itu di jalan tol, nggak pakai AC ya kan, terus kecepatan stabil. Mungkin kalau menurut sudut pandang Doni sendiri ya, mungkin kalau irit dalam kota dengan pakai AC, pemakaian dalam kota ya bisa konsumsinya itu kurang lebih 19 sampai 21 lah. Buat mobil Honda HR-V, wah itu udah keren banget, termasuk irit, sangat irit. Nah, untuk perbedaannya ya, sahabat seputar mobil bisa lihat nih, bentuk grillnya berbeda. Kalau yang sekarang ini lebih kotak, terus dari bentuk ala-ala diamondnya nih ya, beda sama yang bentuk sebelumnya ya. Terus sahabat seputar mobil bisa lihat nih di bagian grillnya. Kalau mobil Honda HR-V RS Hybrid udah pasti ada aksen birunya. Jadi terlihat nih kalau mobil Honda pasti yang ada aksen birunya itu udah dipastikan mobil hybrid. Terus apalagi nih perbedaannya? Sahabat seputar mobil, terlihat bagian depan ada perbedaan? Jelas sudah tidak ada lagi. Hanya grill dan juga untuk bagian logonya saja ya berbeda. Kita lihat ke bagian samping ya, kira-kira ada apa. Tapi sebelum itu, Doni mau kasih penawaran. Buat sahabat seputar mobil yang mau dapetin mobil Honda HR-V yang terbaru, itu harganya mulai dari 399 juta. Nggak nyampe 400 juta, harganya 300 juta aja udah dapet mobil Honda HR-V yang terbaru. Itu untuk mesinnya bensin ya. Dan untuk Honda HR-V yang RS Hybrid itu angkanya 488 juta. Untuk harganya secara detail Doni tampilkan di bagian bawah ya. Nah, sebelum kita nge-review, kita mau kasih perhitungan dulu buat sahabat seputar mobil ya. Kita lihat contekan, jangan sampai salah kasih penawarannya. Nah, Doni udah punya perhitungan terbaik nih buat sahabat seputar mobil ya. Buat sahabat seputar mobil, Honda HR-V E bensin, TDP cukup di angka Rp62.100.000, angsuran di angka Rp7.507.000 selama 5 tahun. Untuk HR-V tipe E+, itu TDP-nya cukup di angka Rp63.815.000, angsuran di angka Rp7.870.000 selama 5 tahun.
Nah, kalau untuk yang hybrid, sahabat seputar mobil, DP-nya cukup di angka 68.265, angsuran di angka 8.363.000 rupiah selama 5 tahun untuk HRV tipe E hybrid ya. Kalau yang tipe E modulonya, versi modulo, TDP di angka 70.020.000, angsuran di angka 8.577.000 rupiah selama 5 tahun. Nah, untuk yang di depan ini nih, TDP cuman 74.115.000, angsuran di angka 9.064.000 selama 5 tahun udah bisa dapat mobil Honda SR-V tipe tertinggi RS Hybrid. Wow, DP nggak nyampe 100, udah bisa dapat mobil ini, ya kan? Atau sahabat seputar mobil, Doni ada beberapa penawaran. Bunga ringan Doni ada penawarannya, terus ada promonya lagi, cash bertahap, bayar 50% sekarang, 50%-nya tahun depan. Atau Doni juga ada lagi untuk penawaran namanya tenor sampai 8 tahun. Jadi sahabat seputar mobil yang mau tenor panjang juga bisa. Atau di sini juga ada yang namanya trade-in ya. Trade-in-nya ini di sini sahabat seputar mobil bisa pakai mobil lamanya sampai mobil barunya turun. Jadi sistemnya tuker guling ya. Sahabat seputar mobil jangan khawatir. Kita untuk stoknya ready stock. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalau sahabat seputar mobil yang udah nonton langsung hubungi Doni aja ya di nomor 0878 5441 3911. Jangan sampai nih stoknya kehabisan karena kita ready stock ya kan. Kalau enggak ya sahabat seputar mobil bisa masuk daftar inden. Daftar inden nggak terlalu lama lah. Bisa hubungi Doni aja kalau memang sahabat seputar mobil mau cepat ya. Oke, kita lanjut untuk lihat plus minusnya Honda SR-V yang sekarang. Kita lihat ke bagian samping. Nah, sahabat seputar mobil, ini bagian sampingnya ya. Untuk bagian samping secara plus minus atau kekurangan Honda SR-V yang sekarang kayaknya nggak ada deh. Karena untuk velgnya pun sama seperti model sebelumnya dan juga di sini juga udah ada Honda Land Watch-nya juga sama. Jadi secara plus minus bagian samping nggak ada yang kelihatan. Kita lihat langsung ke bagian belakang ya. Nah, sahabat seputar mobil, ini bagian belakang untuk Honda SR-V RS Hybrid ya. Secara plus minusnya nggak ada sih ya, sama aja. Cuman ini nih, menurut Doni plus sih, bukan minus. Nih, kalau yang sekarang itu udah full warna merah. Kalau model sebelumnya itu bagian untuk lampunya ya, belakang itu warna putih. Jadi plus minus ya menurut Doni plus lah. Terus untuk bagian logonya udah pasti. Udah ada aksen birunya ya untuk mobil Honda SR-V. Terus udah ada logo RS Hybrid EV ya pastinya ya. Kalau yang model sebelumnya kan mesin bensin turbo, jadi nggak ada logo untuk EV-nya. Nah, ini sih yang keren. Secara plus minus sama aja. Di mobil yang tipe sebelumnya juga udah ada. Dan sekarang juga kita masih menggunakan ya, karena ya keren lah. Ini sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk buka bagasinya manual. Kalau tipe E kan itu manual. Kalau yang RS udah elektrik, udah simpel lah, tinggal pencet, buka, pencet lagi, tutup, ya kan? Terus untuk bagian, nah ini nih minusnya bagian belakang, bukan bagian belakang sih. Minusnya itu mobil Honda SR-V yang sekarang udah nggak punya yang namanya ban cadangan. Tapi kalau menurut Doni, bagus dong nggak ada ban cadangan. Karena kita ada yang namanya cairan. Jadi ketika bannya bocor, tinggal kasih cairan aja. Kalau ban cadangan kan kita mesti bongkar kan. Nah, tapi kalau memang udah pakai cairan, paling bertahan beberapa jam saja. Itu bisa kalian gunakan untuk ke bengkel terdekat. Seperti itu. Nah, untuk sahabat seputar mobil, kita mau lihat plus minusnya lagi. Atau kekurangan mobil Honda SR-V yang sekarang. Untuk bagian interior ya. Kita lihat ya. Nah, sahabat seputar mobil, ini untuk bagian interior dari mobil Honda SR-V ya. Sahabat seputar mobil bisa lihat, ini bangkunya mundur sendiri. Nah, untuk Honda SR-V RS Hybrid yang sekarang, untuk pengaturan joknya, bagian driver itu udah bisa disetting secara elektrik. Jadi jangan khawatir lah ya. Jadi plus minus nih. Kira-kira bagusan yang mana? RS Hybrid yang sekarang atau mobil Honda SR-V RS yang sebelumnya? Untuk bagian interior, sahabat seputar mobil, ini tidak ada perbedaan. Sudah dilapisi kulit, udah ada aksen untuk jahitan
Jahitannya warna merah ya, terlihat sporty. Terus untuk meter clusternya dia kombinasi antara apa namanya, sudah digital dan juga analog ya, kombinasi dia. Terus subwoofer mobil ya. Untuk drive modenya dia 3 drive mode, normal, eco sama sport. Terus untuk bagian ini apa ini? Perpindahan giginya. Dia ada perpindahan di B. Untuk infonya kalau penasaran bisa langsung info aja ke Doni. Nah, ini nih. Plus atau minus ya? Menurut Doni sih udah plus sih, bukan minus lagi nih. Udah ada namanya wireless charging. Jadi kalau ngecas tinggal taruh aja HP-nya. Kan kalau yang model sebelumnya nggak ada tuh, mesti dicolok juga. Iya nggak sih? Nah, ini nih minusnya dari mobil Honda SR-V yang sekarang. Tidak ada perubahan untuk bagian panoramiknya. Panoramiknya masih manual. Kenapa nggak di-upgrade ya kan? Untuk bagian depannya udah ada colokan C. Terus USB juga sudah ada. Terus untuk, nah ini nih, plus atau minus ya. Kalau untuk speakernya sudah menggunakan Bose. Wow, mobil Honda SR-V RS Hybrid, ya kan? Menggunakan Bose. Keren dong. Terus untuk joknya ya, yang pasti sudah kulit sahabat seputar mobil. Udah full kulit. Banyak banget. Secara plus minus ya banyakan plus sih dibandingkan model sebelumnya. Ini yang sekarang udah ada yang namanya fitur Honda Connect. Sahabat seputar mobil bisa ngelihat keberadaan mobil, bisa melihat kondisi mobil, dan juga sahabat seputar mobil ya bisa menyalakan atau mematikan kendaraan dari jarak jauh lewat HP. Kalau model sebelumnya kan nggak bisa tuh, karena nggak ada yang namanya Honda Connect. Dan juga untuk Honda Sensing ya, itu udah ada penambahan. Jadi jangan dikhawatirkan lagi kalau untuk mobil Honda SR-V yang sekarang, fitur keselamatannya pasti lebih canggih. Jadi sahabat seputar mobil, thank you yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Buat sahabat seputar mobil yang nonton dari awal sampai akhir dan screenshot, untuk pembelian mobil ini kita kasih yang namanya plat QR. Jadi sahabat seputar mobil ketika mobil keluar, udah bisa nih pakai mobilnya keliling Indonesia. Jadi nggak perlu nungguin STNK. Jadi STNK itu bisa 21 hari kerja. Masa iya udah beli mobil mahal, mobilnya cuman stay di rumah kan, nggak bisa dipakai. Oke, thank you sahabat seputar mobil. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Bye-bye.